Baik, adik-adik semua, kakak harap kalian tetap antusias, tetap semangat, dan tetap segar ya untuk menerima materi baru. Materi yang akan kita bahas adalah teknik faktorisasi. Ya, teknik faktorisasi adalah salah satu teknik untuk mencari akar atau solusi persamaan kuadrat. Begitu ya. Nah, prinsipnya adalah kalau kita punya bentuk penjumlahan A plus B misalnya, maka solusi yang tepat untuk A plus B bisa banyak sekali. Bisa misalnya 3, min 3, belum dibalik begitu ya. Kemudian 4, min 4 dan seterusnya. Ini banyak. Ditambahkan 0, ditambahkan juga 0. Tadi kita sudah bahas bahwa persamaan kuadrat berapa banyak solusinya? Hanya 2. Akarnya hanya ada 2. Nah, bagaimana mendapatkan akar dari persamaan kuadrat? Kita gunakan prinsip perkalian, prinsip faktor. Ini adalah bentuk faktor, bentuk perkalian ya, A kali B. Nah, kalau dua bilangan dikalikan 0, maka bilangan yang pertama bisa jadi yang 0. Karena 0 kali berapapun adalah 0. Ya, tak peduli B-nya berapapun nilainya. Nah, sekarang kalau A-nya yang tidak 0 atau ya, bisa jadi B-nya yang bernilai 0. Begitu. Jadi kalau kita bisa susun persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian ya, bilangan pertama kali faktor pertama kali faktor yang kedua, maka teknik mencari persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat menjadi lebih gampang, begitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan faktor persamaan kuadrat? Perhatikan baik-baik. Di sini kakak bagi 2. Untuk A-nya yang sama dengan 1 dan itu paling gampang, x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, bisa kita buat menjadi bentuk x plus p dikali x plus q. Kalau kamu kalikan balik, x kali x hasilnya pasti x kuadrat. Sudah aman, sudah pasti gitu ya. Nah, berarti yang kedua, untuk konstantanya kalau kamu kalikan p kali q, maka harus sama dengan c. Nah, di sini muncullah bahwa p q ini harus c. Begitu ya. Kemudian, kan yang dikalikan bukan hanya kiri dengan kiri lalu kanan dengan kanan, tetapi kita harus mengalihkan juga unsur yang ini, qx dengan px. Yang kalau dijumlahkan jadi P plus QX. Di mana P plus QX, ingat, di depan X itu harus B. Maka P plus Q-nya juga harus B. Itu. Nah, setelah kita mendapatkan X plus P, X plus Q sama dengan 0, maka faktor yang pertama bisa jadi 0 atau faktor yang kedua bisa jadi 0. Nanti kamu tinggal selesaikan dengan menggunakan prinsip persamaan linier. Begitu ya? Oke, sekarang bagaimana contohnya? Perhatikan. Carilah akar dari sini. Ya. Maka yang pertama, karena di sini A-nya 1, yang kamu lakukan adalah kita bikin kurung. Nah, begini. Jangan lupa sama dengan 0. Ya. Kalau kita lihat x kuadrat. X kuadrat. X kuadrat ya pasti x dikali x ya, tidak lagi yang lain. Nah, tinggal masalahnya adalah berapa kali berapa. Kamu perhatikan dari C-nya. Ya. Si 5 itu berapa kali berapa? Ya, ingat 5 yang C. Karena yang dibentuk perkalian adalah si 5-nya, si C-nya. Bentuk perkalian. Ya, kita awali dengan bentuk kali karena bentuk kali lebih terbatas ya. 5 berapa kali berapa bila ditambahkan hasilnya B minus 6 kan gitu. Ini tambah ini harus min 6. Perhatikan adik-adik semua. Kalau perkalian positif itu hanya 2 kemungkinan. Tandanya positif-positif atau negatif-negatif. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain ya, positif-positif atau negatif-negatif. Sedangkan 5 adalah kebetulan bilangan prima. Ya, jangan maksa misalnya 10 kali setengah. Nah, gunakan saja bilangan bulat ya, jangan mempersulit diri. Nah, 5 itu ya 5 kali 1. Gitu ya. Tulis aja dua-duanya. Nah, dipilihlah dari 2 pasang ini mana yang kalau jumlahkan min 6. Oh, ternyata yang kita bisa pakai adalah yang ini. Maka inilah P, inilah Q. Maka kita bisa nyatakan ini menjadi X minus 5. Kemudian X minus 1. Tuh begitu. Jadi ingat ya, yang di sini harus C. Selalu C. Nah, dari sini kita baru bisa selesaikan. Berarti X-nya min 5 bisa jadi 0
Faktor pertama bisa 0 atau faktor yang kedua yang 0. Begitu ya. Berarti kita punya X-nya 5, X-nya 1. Nah, kalau tidak ada ketentuan dalam soal siapa X1, X2, apakah X1 harus lebih besar daripada X2, maka bebas-bebas saja menamakan X1 dan X2-nya. Misalnya ini X1, yang ini X2. Maka 5 dan 1 adalah akar dari X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Bisa difahami ya? Oke, selanjutnya ketemu dengan bentuk persamaan. Oh, tapi bentuk persamaannya masih dalam bentuk, bukan bentuk umum persamaan kuadrat. Kita sudah belajar bagaimana bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya. Ada kurung, diapain? Jangan dihilangin, tapi didistribusikan ya. Kita distribusikan, distribution sini. Nah, berarti kita punya Y kali Y, bukan YY, tapi jadi Y kuadrat ya. Y kali min 3, min 3Y, min 10 sama dengan 0. A1, B min 3, C min 10. Ingat, kita mulai dari C ya. Centernya ya. Oke, center yang utamanya di situ. Nah, sekarang kita buat kurung. Otomatis ya, sebelah sini Y dengan Y, tinggal nyari di sini. Oke, kita mulai dari minus 10. Minus 10. Berapa kali berapa? Minus 10 bila ditambahkan B-nya, minus 3. Nah, adik-adik, kalau minus itu hanya dua kemungkinan. Plus dengan minus, minus dengan plus. Kan gitu, dibalik-balik. Plus minus atau minus plus. Kalau yang plus perkalian plus, plus plus min min. Kan gitu. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Kamu cari 10 itu berapa kali berapa yang selisih atau jumlah bilangannya itu bisa 3. Coba ya kita, kalau kadang adik-adik bingung, telusuri aja 10 itu. 1 kali 10. Ini seumur-umur nggak bisa dijumlahkan jadi 3, begitu ya. 2 kali 5. Ah, ini dia ya. 2 kali 5 nampaknya bisa ya. Coba saya tuliskan 2 di sini, 5 di sini, 2 di sini, 5 di sini. Mana di antara dua pasang ini yang dijumlahkan min 3? Tentunya yang kamu pakai adalah yang ini. Ya. 2 ditambah min 5 min 3, cek ulang. 2 kali min 5 juga min 10. Maka di sini menjadi plus 2 min 5. Nah, begitu. Ya. Sehingga kita punya akarnya adalah Y plus 2 sama dengan 0. Ini faktornya. Faktor yang pertama bisa 0. Atau lambangnya begini, Y min 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya nilai Y-nya sama dengan minus 2 atau Y-nya sama dengan 5 ya. Maka inilah nilai Y1 dan nilai Y2. Baik, adik-adik semua, sekarang bagaimana membentuk atau membentuk faktorisasi ya, bentuk faktorisasi untuk bila A-nya tidak sama dengan 1 ya. Nah, banyak siswa yang mengalami kesulitan. Nah, tapi tidak masalah, Kuiper datang untuk memberikan solusi ya, supernya. Perhatikan, kita bahas dengan cara normalnya, lalu kita bahas nanti dengan cara biasanya atau cara konsepnya, lalu kita nanti bahas dengan cara supernya. Nah, jadi kalau ketemu dengan A-nya yang tidak 1 ya, dimana nanti kalau kita gunakan cara konsep biasa agak ada suatu cara yang memang dimana A-nya itu terlalu banyak faktornya sehingga untuk uji cobanya agak terlalu lama gitu untuk menyesuaikannya. Maka begini prinsipnya. Bentuklah di sini A, X dengan AX. Loh, kalau AX dikalikan AX kan hasilnya A kuadrat X kuadrat. Tidak masalah kan nanti kita akan bagi dengan A. Ya. A kuadrat dibagi A menjadi A lagi kan ya, menjadi AX lagi nanti ya, menjadi AX kuadrat. Begitupun dengan suku-suku yang lain. Kalau misalnya kita kalikan P kali Q ya PQ ya, PQ per A tapi. Nah, makanya di sini muncullah bahwa PQ-nya ini harus AC. Awalnya ini PQ per A, A-nya nanti dikalikan silang ke kanan. Jadi PQ-nya harus AC begitu ya. Bedanya dengan ini kalau ini PQ-nya harus sama dengan C. Oke? Jadi ingat nanti untuk center yang pertama kamu harus kalikan A kali C dulu begitu ya, AC-nya. Nah, kemudian dengan B pun sama, P plus Q sama dengan B tanpa A. Kenapa? Karena A-nya sudah habis duluan oleh ini. Ya, per A. Kalau kita kalikan AX misalnya dikalikan Q
jadi AQX gitu ya. AQX. Lalu kita kalikan P kali AX jadi APX. Nanti kan dibagi A lagi gitu ya. Nah kalau misalnya A-nya kita keluarkan, lalu yang dalamnya kita tulis P plus QX dibagi A. Nah jadi B-nya tetap sama dengan P plus Q. Oke. Nah sekarang kita akan coba prinsip ini, lalu kita nanti kerjakan dengan cara supernya. Ini ya, maka di sana ada A-nya 2. Maka langkah yang pertama, setelah kamu bikin kurung, kamu tuliskan 2. Karena variabelnya di sini P, kamu tuliskan 2P dibagi 2. Ya. Nah, tinggal kita isi PQ-nya. Nah, untuk PQ-nya, maka di sini harus AC. A dengan C kita kalikan hasilnya min 4. Maka si min 4 inilah yang kamu harus bagi. Ya, min 4-nya. Nah, bila dijumlahkan harus si B. B-nya min 3. Begitu. Jadi ini bukan C saja. Karena di sini ada A. 2 kali min 2 min 4. Oke. Nah sekarang kalau min itu kan pasti plus minus atau minus plus. 4 itu bisa 4 kali 1 atau 2 kali 2. Yang memungkinkan menjadi 3 hanyalah 4 1. Begitu ya. Yang menjadi min 3 hanyalah yang ini. Ya. Berarti kita punya jadi min 4 plus 1 kamu isikan di sini. Ah ya, sama dengan 0, ya. Nah, kalau ingin disederhanakan lagi bentuk faktornya, bila ada faktor dikalikan lalu dibagi dengan 2, maka 2 ini boleh kamu pilih membagi yang mana. Boleh yang faktor pertama atau faktor yang kedua, ya. Nah, sekarang ini 2 ini kan sama saja dengan setengah kali ya. Setengah dikali 2P min 4 dikali 2P plus 1 sama dengan 0. Kalau setengah dikalikan ke dalam, maka hasilnya adalah P min 2. 2P plus 1. Maka inilah bentuk faktornya. Ya. Nah, bilangan kali bilangan hasilnya 0. Faktor kali faktor hasilnya 0. Maka faktor yang pertama bisa 0. P min 2-nya bisa 0. Sehingga P-nya dapat 2. Atau P yang keduanya yaitu 2P plus 1 ya, maaf, 2P plus 1 hasilnya 0, sehingga kita punya nanti P-nya kalau kamu olah hasilnya minus setengah. Maka inilah akar yang pertama dan ini akar yang kedua. Berarti akar dari persamaan kuadrat inilah 2 dan min setengah. Nah, lalu bagaimana cara yang lain, cara super untuk menyelesaikan soal ini adalah kamu bentuk saja ini menjadi persamaan kuadrat dengan A-nya 1. Nah, ini cara supernya. Solusi Kuiper. Ya. Oke, nah kita menggunakan metode pinjam untuk menemukan yang namanya akar. Perhatikan, ini 2 dengan min 2. Kamu kalikan, dipinjamkan dulu 2. Berarti kita punya P kuadrat min 3P. Nah, prinsipnya adalah pinjamnya dengan kali. Jadi dipinjamnya dikali. Begitu ya. Ingat, pinjam dikali. Berarti min 2 dikali 2 hasilnya minus 4. Nah, ini yang kamu faktorisasi. Nah, kalau kamu sudah lancar, ini tidak masalah. Ya, sama dengan 0, kita punya P dikali P. Min 4 itu berapa kali berapa? Hasilnya min 3 kan hampir sama dengan yang atas ya. 41 ini minus, ini plus kan begitu. Ini min 4. Ini plus 1. Nah, langsung kita buat akarnya. Kalau kamu olah ini 4, lalu min 1. Nah, tadi kita pinjam berapa? Kita pinjamnya adalah angka 2. Betul? Kalau pinjam barang harus dibalikin. Nah, ingat, balikinya bagi. Kalau pinjamnya tadi kita pinjam berapa? Pinjam 2, maka balikinya 2 juga. Bagi 2. Bagi 2. Maka kita punya nilai akarnya langsung ketemu sama dengan 2 dengan min setengah. Nah, begitu. Ya, itu cara lebih super ya, super untuk mengerjakan soal kalau A-nya tidak sama dengan 1. Pakai metode pinjam. Pinjamkan dulu tapi jangan lupa balikin ya dalam bentuk pembagian. Ingat untuk mencari akar ya, bukan mencari faktor tapi mencari akar akhirnya berapa. Jadi akarnya sama 2 dan min setengah. Sebagaimana dengan cara konsep dasar 2 dan min setengah. Oke, silahkan kalian kerjakan
kuis-kuisnya, latihkan, gunakan cara super untuk membiasakan penggunaan cara yang barusan kakak ajarkan kepada kalian. Oke? Tetap semangat.